Salam saudara-saudara dalam kasih Tuhan. Kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Karena kesempatan kita hari ini adalah tidak dapat kesempatan lain. Hanya saudara menikmati hadirat Allah di rumah di mana Allah ada di dalamnya buat kita bersama. Satu pujian yang mengatakan kasih-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan dalam hidup ini. Haleluya. Katakan bersama-sama kasih-Mu Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Dengan kuasa-Mu, kasih-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan kasih-Mu Tuhan yang memberikan kekuatan buat kita. Bapa di surga, kami bersyukur pada sore hari ini Allah memberikan kesempatan kami untuk belajar dan belajarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadikan kekuatan dalam hidup ini Tuhan, sehingga kami menjadi pemuda-pemuda yang dipakai Tuhan. Dan kalau sebentar firman-Mu disampaikan, biarlah Engkau sendiri yang berbicara dan menjadikan berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan pemberitaan firman pada sore hari ini dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara dalam kasih Tuhan, kita akan bersama-sama melihat dan merenungkan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yesaya. Sekali lagi kita akan bersama-sama membuka di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 8 sampai ayat yang ke-12. Sekali lagi, kitab Yesaya pasal 43 ayat 8 sampai ayat 12 akan saya bacakan dan saudara perhatikan ya. Biarlah orang membawa tampil bangsa yang buta, sekalipun ada matanya, yang tuli sekalipun ada telinganya. Biarlah berhimpun bersama-sama segala bangsa-bangsa, dan biarlah berkumpul suku-suku bangsa. Siapakah di antara mereka yang dapat memberitahu bukan hal-hal ini, yang dapat mengabarkan kepada kita
hal-hal yang dahulu. Biarlah mereka membawa saksi-saksinya supaya mereka nyata benar. Biarlah orang mendengarkannya dan berkata, benar demikian. Ayat 10. Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap dia sebelum aku tidak ada ialah dibentuk, dan sudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Ayat 12 yang terakhir. Akulah yang memerintahkan penyelamatan dan mengabarkan, dan bukannya ilah asing yang ada di antaramu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Ya, demikianlah pemuda bagi Tuhan. Ayat firman Tuhan yang boleh kita bersama baca di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 8 sampai 12 yang kita baca tadi. Kitab Yesaya dibagi 3. Kitab Yesaya berjumlah 66 kitab atau pasal. Nah, kalau kita melihat di dalam pasal pertama sampai pasal 39, kitab Yesaya menulis bahwa bangsa Yehuda di mana ditekan, ditindas, bahkan dijajah oleh kerajaan Asyur. Nah, setelah melihat di sini pasal 1 sampai 39 itu berbicara bangsa Yehuda yang sangat menderita. Tetapi Allah pakai seorang. Biarpun orang ini tidak pandai bicara, tetapi Yesaya bisa menjadikan berkat. Allah memiliki rencana bahwa di dalam pasal 1 sampai 39 akan ada lahir juru selamat di dalamnya. Itulah kitab nubuatan yang ditulis dalam kitab Yesaya. Sedangkan pasal 40 sampai pasal yang ke-55 itu berbicara tentang bagaimana Allah rindu bangsa yang ditekan oleh bangsa lain Asyur. Allah memberikan anaknya, Allah memerlukan orang pilihannya yang ditentukannya, sehingga untuk menjadi anaknya memberitahukan bahwa Allah itu masih mengasihi dia. Baru ayat 56 sampai ayat 66 itu berbicara tentang bangsa Yehuda atau Israel sendiri berada keluar dari Yerusalem. Nah, karena pasal 43 yang kita baca tadi berbicara tentang bagaimana Allah pakai orang lain menjadi anaknya untuk memberitakan kebenaran, sehingga tema untuk pemuda pada saudari ini adalah jemaat menjadi saksi Tuhan. Pertanyaannya, siapa itu jemaat yang menjadi saksi Tuhan? Tentunya saudara dan saya, bukan? Allah menentukan saudara menjadi berkat buat orang lain. Allah memberikan saudara untuk berbicara, untuk menceritakan tentang kebaikan. Saudara terkasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam pasal 43 yang kita baca tadi, ada dua hal yang menarik. Yang pertama, hal pertama pada ayat 8 sampai ayat 9 dikatakan demikian: bangsa yang buta dan bangsa yang tuli, biarpun ada mata dan telinganya. Ini berbicara siapa? Ini adalah berbicara bangsa Israel itu sendiri. Kenapa dikatakan bangsa yang buta dan kenapa dikatakan bangsa yang tuli? Rupanya orang-orang pada saat itu Musa memimpin dari Mesir keluar menuju Kanaan. Mereka disertai oleh Allah. Dia melihat tentu dengan matanya. Dia juga mendengar dengan telinganya. Tapi kenyataannya orang-orang Israel masih kurang percaya apakah Allah itu menyertainya. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, khususnya kaum muda hari ini, kalau kita melihat bahwa penyertaan Allah itu diwakili dengan kejadian-kejadian yang unik. Perhatikan, tiang awan, tiang api, apakah mereka ada di sana? Ada. Makanya ayat 8 dan 9 ini berbicara bangsa yang buta dan bangsa yang tuli. Ini berbicara mereka tidak melihat karya Allah.
Mereka tidak mengerti rencana Allah. Biarpun mereka melihat kenyataan Allah menyertainya, tapi dia tidak merasakan. Dia tidak bersyukur. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan ayat 89 ini, Allah menunjuk kalau begitu siapa yang menjadi alatnya, siapa yang menjadi saksinya. Tentunya kalau kita melihat Yesaya dipakai Allah untuk menjadikan saksiku. Tadi kalau kita baca ayat 10 sampai ayat 12, itu ayat-ayat menunjukkan bahwa Yesaya dipakai Allah. Pertanyaan buat kita bersama, apakah Allah juga bisa pakai kita yang hadir pada sore hari ini? Tentunya bisa, bukan? Tapi pertanyaannya, apakah semua orang percaya, khususnya pemuda yang hadir pada sore hari ini dan saya, apakah saudara dan saya memiliki keyakinan bahwa Allah juga pakai saudara menjadi saksinya? Ini yang perlu kita pikirkan. Banyak orang melayani Tuhan, sekolah minggu mengajar, pemain musik main, paduan suara tampil. Apakah orang yang suka melayani Tuhan seperti bisa saya katakan tadi disebut saksi Tuhan? Jawabannya belum tentu. Karena mungkin dia cuma rindu melayani, dia nggak sadar, tidak pernah memberitakan karya Allah. Dia belum cukup untuk dikatakan bersaksi untuk Tuhan. Jemaat menjadi saksi Tuhan bukan sekedar melayani, bisa ini bisa itu, tapi dia tidak bercerita tentang kebaikan Tuhan untuk orang lain. Hal yang kedua, itu bukan pekerjaan saya, itu pekerjaan pendeta, itu pekerjaan para hamba Tuhan. Salah, saudara. Kalau kita melihat di dalam Injil Matius pasal 5 ayat 13, dikatakan kamu garam dunia. Itu pernyataan dari Allah, si ngomong Allah loh. Bahkan ayat 14 dikatakan Injil Matius pasal 5 ayat 14 berbicara, bukan sekedar kamu garam saja ayat 13, tetapi ayat 14 berbicara apa? Kamu terang dunia. Ini yang ngomong Tuhan loh. Ini jelas. Kalau saudara tidak mau menjadi saksi Tuhan, saudara akan mengalami kekecewaan. Kenapa? Karena banyak orang Kristen pandai melayani Tuhan, tapi dia nggak sadar, tidak pernah bercerita tentang kebaikan Tuhan. Berarti dia tidak termasuk menjadi saksinya Tuhan. Karena dia melakukan pekerjaan Tuhan toh, tapi tidak berbicara tentang apa yang Allah berikan buat saudara. Saudara dalam kasih Tuhan, tidak semua orang jadi bisa jadi saksinya Tuhan. Satu ayat menguatkan buat kita bersama. Kalau saudara baca ayat 16, Injil Matius pasal 5 ayat 16, di sana dikatakan demikian. Bukan sekedar kita menjadi garam atau terang, tetapi perbuatan kita itu dilihat orang lain. Sehingga apa? Bapamu yang dimuliakan, itulah tujuannya menjadi saksi. Saudara harus bercerita tentang kebaikan Tuhan. Saudara harus menjadikan pengalaman hidup ini menjadi berkat buat orang. Mungkin saudara bertanya, aku melakukan dengan Tuhan tapi tidak pernah bercerita kepada Tuhan. Itu bukan bersaksi. Nah, di dalam Matius pasal 5 ayat 13 dan 14 ditutup dengan ayat 16, itu berbicara kamu ditunjuk nanti. Saudara dan saya yang percaya pada Tuhan Yesus, saudara masuk ditunjuk Allah. Ayat berikutnya di dalam Kisah Rasul pasal 1. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 8. Di sana dengan jelas dikatakan apa? Coba kita buka dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Ini menjadikan kunci buat kita bersama. Kisah para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Saya baca buat saudara. Kisah para Rasul ayat pasal pertama ayat 8. Kisah para Rasul 1 ayat 8 berbicara demikian. Ini menjadikan ayat berkat buat kita bersama, bahwa saudara harus menyadari bahwa menjadi saksi Kristus itu harus ada sesuatu pengalaman tersendiri. Ayat 8 saya baca buat saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, ayat ini jelas sekali. Kalau saudara ingin menjadi saksi Tuhan, ada pertanyaannya. Ada kekuatan yang Allah berikan. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, saya mau tanya, kapan itu Roh Kudus turun buat saudara?
Pada saudara yakin, pada saat saudara percaya, mengaku Yesus sebagai Allah yang hidup, sebenarnya Allah juga mau saudara menjadi Allahnya, yaitu menjadi saksi Tuhan. Dan saya yakin biarlah firman Tuhan pada sore hari ini berbicara dan meyakinkan saudara yang hadir pada saat ini bahwa saudara dan saya ada kuasa, ada Roh Kudus bekerja, sehingga saudara diyakinkan bahwa saudara jemaat yang menjadi saksi Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat pada saudara ini memberikan kekuatan, memberikan keyakinan kita untuk kita tetap percaya. Kalau Roh Kudus ada di dalam kita, ada kuasa, tentunya kita akan dimampukan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada sore hari ini kami boleh diyakinkan, kami boleh diingatkan kembali bahwa Tuhan Yesus sendiri memilih kami sebagai alat-alat-Mu menjadi garam dan terang, sehingga untuk merubah, bahkan menjadikan suasana yang baru. Orang yang percaya boleh yakin dan percaya. Kami rindu Tuhan, garam dan terang ini ada dalam kehidupan kami, sehingga kehidupan kami boleh menjadikan contoh dan berkat buat orang lain, sehingga kami boleh bersaksi Yesus adalah Allah yang hidup, Yesus adalah Allah yang satu-satunya memberikan kuasa buat kami bersama. Terima kasih Bapa, berkati ibadah pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.